وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis kita ini, majelis fiqh sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang nasab beliau. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga beliau, nenek moyang beliau adalah orang-orang terbaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada para sahabatnya tentang status sosial beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang menjelaskan, memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang sosial di alam semesta ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Kinana, wastafa min Kinana Quraisy, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ismail adalah yang terbaik daripada mereka semuanya. Kemudian setelah itu kembali Allah Subhanahu wa taala memilih siapa lagi yang terbaik daripada keturunan-keturunan Nabi Ismail, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah adalah keturunan daripada Nabi Ismail yang paling terbaik. Dan setelah itu kembali Allah Subhanahu wa taala menyeleksi lagi siapa yang terbaik daripada keturunan Kinanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Quraisy lah yang terbaik daripada anak cucu Kinanah. Dan tidak sampai di situ kaum muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kembali Allah Subhanahu wa taala memilih kembali siapa yang paling terbaik daripada keturunan Quraisy. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastafa min Quraisyin Bani Hashim." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada keturunan-keturunan Quraisy yang terbaik adalah Hashim, kakek kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali Allah memilih siapa yang paling terbaik daripada keturunan-keturunan Hashim, maka sayalah yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang status Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan cuma manusia pilihan, tapi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memilihkan tempat bagi beliau. Tempat kelahiran bagi beliau adalah di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kota Mekah. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan lanjutkan kembali menceritakan bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu peristiwa besar yang terjadi di kota Mekah, yang mana peristiwa ini masyhur di seluruh bangsa Arab pada masa tersebut, yaitu terjadinya penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari negeri Yaman pergi ke kota Mekah untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala.
Dan kejadian ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan terjadi begitu saja, tetapi ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kejadian ini kepada penduduk kota Mekah. Tujuannya adalah untuk menampakkan dan mengangkat, menjelaskan keistimewaan orang-orang Mekah, yaitu orang-orang Quraisy, keistimewaan mereka dibandingkan suku-suku Arab yang lainnya. Kita akan baca dari kitab kita ini Fiqh Sirah. Berkata muallif hafizahullah taala, hadithatul fil, kisah penyerangan pasukan gajah. Beliau mengatakan, fi ahdi Abdul Muttalib bin Hashim jaddi Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'at hadithatul fil allati amil fihi Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib terjadi penyerangan pasukan gajah ke kota Mekah yang tahunnya bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya kita kenal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Ya, kenapa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan tahun gajah? Ya, kelahiran tahun gajah karena kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dahulu, orang-orang Arab tidak mengenal yang namanya penanggalan. Tidak ada kalender di tengah bangsa Arab pada masa tersebut. Ya, belum ada kalender Hijriyah seperti yang kita lihat sekarang. Ya, orang-orang Arab tidak mengenal namanya penanggalan. Dan untuk mengetahui tentang waktu kelahiran mereka, maka mereka akan menyandarkan dengan kejadian terdekat yang berkaitan dengan kelahiran mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lahirnya bersamaan dengan terjadinya penyerangan pasukan gajah di kota Mekah. Makanya disandarkanlah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tahun gajah. Penanggalan dalam Islam pertama kali baru dibuat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa khulasatul qissah. Khulasatul qissah. Dan cerita singkatnya beliau mengatakan, anna Abrahatal Habasyiyah naiba Malikil Habasya fil Yaman lamma ra'al Arabu tatawafada 'alal baiti fi Makkah wa tahujjuhu kulla 'amin bana kanisatan kabiratan bi San'a wa asmaha al-Qulaisa wa arada an yasrifa al-Araba ila al-hajj ilaiha badalan min al-baitil harami bi Makkah. Kisahnya yaitu bahwasanya Abraha Al-Habasyi, raja atau gubernur Yaman pada masa tersebut, yang mana saat itu Yaman berada di bawah pemerintahan Kaisar Habasyah, kerajaan Habasyiyah. Dia ketika melihat orang-orang Arab berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, dan orang-orang Arab datang ke kota Mekah melakukan haji setiap tahunnya, maka dia berinisiatif membangun sebuah gereja besar di negeri Yaman, di San'a, kota sekarang San'a itu ibu kotanya Yaman. Karena dia membangun gereja karena dia seorang Nasrani. Kemudian wa arada an yasrifa al-Araba ila al-hajj, dan dia ingin memalingkan orang-orang Arab untuk melakukan haji ataupun ibadah ke gereja yang dia buat sebagai ganti daripada tempat ibadah kota Mekah, itu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berikan nama gerejanya itu dengan Al-Qulais. Dan ternyata perbuatan dia ini didengarkan oleh seorang lelaki daripada Kinanah, suku Kinanah. Salah satu kabilah yang ada di negeri kota Mekah. Fasara ilaiha wa dakhalaha lailan wa lattaha judranaha bil adarati. Kemudian lelaki ini, orang yang ada di kota Mekah, yaitu daripada suku Kinanah, dia melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju ke negeri Yaman di San'a. Jauh sekali perjalanannya kaum muslimin di mata Allah Subhanahu wa taala, sekitar 1200 sampai 1300 kilometer. Dia melakukan perjalanan untuk pergi ke negeri Yaman. Tujuannya cuma satu, untuk merusak dan
menghinakan gereja yang dibuat oleh Abraha karena sakit hatinya dia mendengarkan perbuatan Abraha membangun suatu gereja sebagai tandingan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya dia di negeri Yaman, dia masuk ke gereja tersebut pada malam hari, kemudian dia menghancurkannya dan mengotorinya dengan kotoran manusia. Setelah itu dia pergi meninggalkan negeri Yaman. Falamma alima Abrahatu bidzalika ghadiba. Dan ketika Abraha, gubernur Yaman yang membangun gereja tersebut, mengetahui kejadian ini, maka dia sangat marah sekali. Wa qarrara an yahdumal Ka'bah, dan dia memutuskan untuk pergi ke kota Mekah menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa sara bi nafsihi yaqudu jaishan adaduhu 60,000 jundiyin. Kemudian dia berjalan membawa pasukannya berjumlah 60.000 orang. Jadi pasukan yang sangat banyak sekali, bukan 600 orang, bukan 6.000 orang, tapi 60.000 orang. Dan di antara pasukannya ada yang menunggangi gajah. Wa madha yashqu tariqahu la tuqifu lahu qaryatun hatta wasala ilal Mughammas. Kemudian dia berjalan, dan dia menaklukkan semua desa-desa dan juga semua kabilah-kabilah Arab yang dia dapatkan selama perjalanannya menuju ke kota Mekah. Dan terus dia berjalan sampailah dia ke suatu daerah yang namanya Al-Mughammas, yaitu suatu tempat yang berada di sekitaran kota Mekah 20 meter daripada Ka'bah, yang berada di dekat padang Arafah. Sesampainya di sana, wahunaka saqa amwalan li Quraisy. Ketika sampai di daerah Mughammas, dia melihat kumpulan daripada ternak-ternaknya orang-orang Quraisy, dan dia merebutnya dan dia mengambilnya. Di antaranya adalah 200 ekor onta milik kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kakek Nabi mendapatkan laporan akan hal tersebut. Fajaa Abdul Muttalib, dan datanglah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu beliau adalah pemuka Quraisy pada masa tersebut. Qabala Abraha, pergi berjumpa dengan Abraha. Falamma ra'ahu Abrahatu ajallahu wa akramahu. Dan ketika Abraha melihat kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat kagum dan menghormati kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sudah mendengarkan tentang status kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abraha berkata kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hajatuka? Kenapa kau datang? Apa tujuan kau datang ke sini?" Kemudian kakek Nabi mengatakan, "Hajati an yaruddal maliku ala mi'atai ba'irin lati akhadhaha." Saya datang ke 200 ekor onta yang engkau ambil daripada diriku. Kemudian Abraha berkata kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad kunta a'jabakni hina ra'aituka thumma zahattu fika hina ma kallamtani." Wahai Abdul Muttalib, sebelumnya engkau ini membuat saya kagum kepada dirimu. Saya hormat kepada dirimu. Thumma zahattu fika. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi memberikan penghormatan kepada dirimu. Saya lagi tidak kagum kepada dirimu. Hina ma kallamtani, ketika saya mendengarkan permintaanmu. Kemudian Abraha berkata kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atukallimuni fi mi'atai ba'irin wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li hatmihi la tukallimni fi." Wahai Abdul Muttalib, apakah kamu datang bernegosiasi kepada saya ini hanya untuk meminta 200 ekor onta yang kamu miliki, dan kamu meninggalkan rumah ibadah kalian yang mana itu adalah agama kalian dan juga agama nenek moyang kalian? Sekarang saya datang ingin menghancurkan rumah ibadah tersebut. Kamu tidak mau lakukan negosiasi untuk menahan saya dari menghancurkan rumah tadi. Yang dia ingin sampaikan kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya orang-orang Mekah bisa menjadikan dia sebagai pemimpin? Ternyata dia hanya memikirkan tentang hartanya, memikirkan tentang dunianya, tidak memikirkan tentang ibadah mereka, tidak memikirkan tentang rumah yang mereka selama ini mereka agung-agungkan. Mendengarkan ucapan Abraha tersebut, maka kata kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abraha, "Ana rabbul ibili wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Wahai Abraha, sesungguhnya sayalah pemilik daripada onta-onta itu. Sayalah tuan onta-onta
tersebut. Dan sesungguhnya Ka'bah juga sudah ada Tuhannya yang akan melindunginya. Kemudian dia mengatakan, wa ma kana liyamtani'a minni, sesungguhnya Ka'bah itu tidak bisa terlindungi dengan diriku. Ya, bukan saya yang melindungi Ka'bah, tapi sudah ada Tuhan yang akan melindunginya. Kemudian kata Abraha, anta wa dzaka, kalau seperti itu saya akan lakukan apa yang kau inginkan. Kemudian Abraha mengembalikan semua ternak-ternak orang-orang Quraisy dan dia melanjutkan perjalanannya menuju ke Ka'bah. Berjalanlah pasukan Abraha menuju ke Ka'bah dari arah padang Arafah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tahayya li dukhuli Makkah, dan dia bersiap-siap untuk masuk ke kota Makkah. Falamma wajahul fila wa kana ismuhu mahmudan ila Makkah barika. Dan ketika mereka mengarahkan gajah-gajah mereka menuju ke kota Mekah, dan gajahnya Abraha yang paling besar itu bernama Mahmud, namanya Mahmud. Ya. Dan ternyata gajah-gajah mereka tidak mau melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mekah. Tapi kalau diarahkan menuju ke arah lain, maka gajah-gajah tersebut akan berjalan dengan cepat. Tetapi setiap kali diarahkan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, gajah-gajah tersebut tidak mau melanjutkan perjalanannya. Dan di tempat itulah yang sekarang dikenal dengan namanya Wadil Muhassib, yang berada di antara Mina, yang berada di antara Muzdalifah dengan Mina. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukannya Abraha dengan mengirim burung yang berkelompok, yang bersusun-susun. Dan kisah ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada para pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukannya mereka dengan burung-burung yang bersusun-susun, kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan batu-batu yang dibakar daripada tanah, faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Tapi ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang terjadi sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyerangan pasukan gajah di kota Makkah, dan bagaimana kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh pasukan gajahnya Abraha. Semua pasukan gajah Abraha tidak dapat masuk ke kota Makkah, dan seketika itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abraha berjalan menuju ke Ka'bah, sebelum mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kakek Nabi Abdul Muttalib berwasiat kepada orang-orang Quraisy untuk jangan melakukan perlawanan. Seorang pun jangan ada yang melakukan perlawanan. Biarkan Abraha melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy semuanya naik ke atas gunung menunggu apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan gajahnya Abraha. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka semuanya. Dan saat itu Abraha dapat meloloskan diri, tidak meninggal di tempat. Tapi banyak pasukannya yang meninggal di tempat. Dia dapat meloloskan diri, meninggalkan tempat tersebut, tetapi di tengah perjalanannya dia tidak sampai ke negeri Yaman. Di tengah perjalanannya, karena lemparan daripada batu-batu yang dia dapatkan, maka tubuhnya, badannya itu berjatuhan karena lemparan-lemparan batu daripada burung-burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada rumahnya dan juga orang-orang kota Mekah daripada orang-orang Quraisy. Baik. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu wa iyyakum. Ada pelajaran penting yang dipetik oleh muallif, penulis kitab ini, daripada kisah penyerangan pasukan gajah. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan, beliau mengatakan, inna hadithatal fil ja'at litubriza wa tu'lam makanata Quraisyin baina sa'iril qabailil arabiyyah.
Kejadian pasukan gajah, ya, kisah penyerangan pasukan gajah ini datang tujuannya adalah untuk menaikkan dan meninggikan kedudukan orang-orang Quraisy di tengah suku-suku Arab yang lainnya. Fahiyal qabilatul lati humiyat. Ya, suku Quraisy adalah suatu kabilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in lam takun hiyal maqsudatu wa inna ma ja'at hal himayatu tab'an. Walaupun sebenarnya, ya, bukanlah mereka yang ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah kepada orang-orang Quraisy bukanlah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala ingin jaga adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin jaga adalah kota Mekah, dan orang Quraisy lah mendapatkan efek daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada rumahnya dan juga kepada kota Mekah. Wa arduha hiyal ardul lati hurisat. Kota Mekah adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasairul qabailu in tusira 'alaiha abraha. Ya, dan seluruh kabilah-kabilah Arab itu dapat dikalahkan oleh Abraha. Selama perjalanannya menuju kota Mekah, mereka ditaklukkan oleh Abraha. Wastabaha arduha, Abraha menguasai negeri-negeri mereka. Ya, wa huwa fi tariqihi ila Makkah, selama perjalanannya menuju ke kota Mekah. Fa idzan, maka daripada kejadian ini beliau mengatakan zaharat wa barazat makanatu Quraisyin wa tamayyazat ala sairil qabail. Ya, maka nampaklah keistimewaan suku Quraisy dibandingkan Arab-Arab yang lainnya. Apa itu? Semua tempat-tempat negeri-negeri Arab yang lainnya, ya, daerah-daerah yang dikuasai oleh kabilah-kabilah Arab yang lainnya dapat ditaklukkan oleh Abraha. Tapi kota Mekah mereka tidak melakukan perlawanan. Bahkan Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan untuk kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya orang-orang Arab semuanya mengakui tentang keistimewaan orang-orang Quraisy, yang mana mereka ini adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dapat mengikuti dengan mudah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan muallif mengatakan yashhadu li hadzal ma'na, ya, yang menunjukkan tentang makna ini yang kita jelaskan, bahwasanya pasukan gajah ini, ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk terjadi sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mengangkat statusnya orang Quraisy dan diperlihatkan kepada seluruh bangsa Arab kalau mereka ini adalah orang-orang yang istimewa. Yaitu apa? Yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab, ya, ketika terjadi permusuhan antara orang-orang Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bangsa Arab, ya, yang lainnya selain daripada orang-orang Quraisy, mereka berbondong-bondong masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Makanya tahun ke-9 Hijriah itu dikenal dengan namanya Amul Wuhud, ya, yaitu tahunnya delegasi. Karena banyak orang-orang, ya, Arab daripada negeri Yaman, dari Taif, ya, dari Najd, dan juga dari Bahrain dan tempat-tempat yang lainnya berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam. Ya, dan ini terjadi setelah terjadinya Fathul Mekah, ya, yaitu Fathul Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, Fathul Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu kota Mekah kembali dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu orang-orang Quraisy, ya, kebanyakan daripada mereka memeluk agama Islam. Dan setelah menyaksikan itu, barulah orang-orang kabilah-kabilah Arab yang lainnya mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Penyebabnya kenapa? Karena mereka mengetahui status daripada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah ini tidak akan bisa dikuasai, ya, karena Mekah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlambatnya Islamnya orang-orang Arab yang lainnya itu salah satu penyebabnya karena mereka menunggu bagaimana keadaan kota Mekah. Apakah mampu dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ya, mereka mengatakan in hazama Muhammadun Quraisyan dakhalna fi dini Muhammadin. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dapat menghancurkan orang-orang Quraisy kembali kota Mekah, maka kami akan masuk ke Muhammad. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya kota Mekah ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar, tahun ke-8 Hijriah itu,
Ya, kaum muslimin bisa menguasai kembali kota Mekah, Nabi dapat menguasai kota Mekah, dan setelah itu mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj, dan engkau melihat manusia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam Islam berbondong-bondong. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Tuhanmu dengan memujinya dan juga beristighfarlah kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun. Baik, ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya orang-orang Arab menjadikan salah satu tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan Nabi menguasai kembali kota Mekah, karena kota Mekah ini adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui hal tersebut. Baik. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya yang beliau datangkan, mu'alif datangkan dalam kitab ini, beliau mengatakan, hadza ar-rajulu al-kinani alladhi kharaja min hadihi ila al-Yaman. Limadha kharaja wa qata'a hadhihi al-masafatut tawilatu. Ya. Lelaki Kinanah ini, ya, yang dia keluar daripada kota Mekah menuju ke negeri Yaman. Perjalanannya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah dengan Son'a itu sekitar 1.200 km. Ya, perjalanan yang sangat jauh, tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang saja kita menempuh perjalanan itu berjam-jam, ya, dengan menaiki kendaraan. Kalau pada masa dahulu tentunya sangat tradisional sekali transportasi mereka, memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Tapi seorang lelaki ini daripada suku Kinana, dia rela untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh pergi ke negeri Yaman. Pertanyaannya, kenapa dia keluar? Ya, kenapa dia pergi menuju ke negeri Yaman, menempuh perjalanan yang sangat panjang ini? Ini yang kita pertanyakan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan orang tersebut? Apa yang dia cari? Ya, apa yang dia cari orang tersebut? Ya. Mu'alif mengatakan, laqad qata'a hadzal rajulu hadhil masafati tawilata intisaran li mu'taqadihi. Sesungguhnya lelaki Kinana ini, dia keluar dari kampungnya yaitu kota Mekah, menempuh perjalanan yang sangat panjang, cuma satu tujuannya, yaitu untuk membela agamanya, untuk membela keyakinannya, membela rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, dia mendengarkan Abroha membuat rumah ibadat tandingan sebagai tandingan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma alasan, ya. Cuma itu alasan. Hanya untuk membela kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa intiqaman li hurmati baitillah sara bi nafsihi wa dhaha wa badala fi sabili mabda'ihi, ya. Dia mencurahkan semua hartanya, ya, mencurahkan waktunya dan semua apa yang dia miliki hanya untuk membela rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap beliau ini, sikap orang ini, ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yudzakiruna haqqa dinina alaina. Sesungguhnya apa yang dilakukan daripada orang ini mengingatkan kepada kita semuanya akan hak agama ini kepada kita semuanya, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini punya hak kepada kita semuanya, ya. Kita harus membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita diam dengan apa yang terjadi. Kita membiarkan kejahilan, kita membiarkan kemusyrikan terjadi, dan kita membiarkan semua kesalahan-kesalahan berkaitan dengan agama terjadi. Coba kita contoh daripada apa yang dilakukan oleh orang Quraisy ini, ya. Wa nabdula wa nudahiya ila da'wati ilallah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita mencurahkan semua daya yang kita miliki, upaya yang kita miliki, dan mengorbankannya, bukan mencurahkannya tapi rela berkorban, min ajli da'wati ilallah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Innal adida minna liyash'ura bitakasuli lil qiyamil hadzal dini fi aqalil umuri. Ya, sesungguhnya kata beliau, ya, sesungguhnya sebagian daripada kita itu merasa malas-malasan
hanya untuk melakukan ibadat saja. Tidak usah kita mengatakan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita berbicara pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbicara saja melakukan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih malas-malasan. Ya. Wa hadzal rajul yumdi fi rihlatin syaqatin li ajli maqalatin sami'aha yuridu an yantasira li baitillahi. Ya. Coba kita lihat dengan lelaki ini. Ya. Dia melakukan perjalanan panjang ya hanya karena satu, alasannya cuma satu, ucapan yang dia dengarkan yang mengganggu hatinya. Ya. Yang membuat dia tidak bisa tidur. Kenapa dia tidak bisa tidur? Karena ucapannya Abraha mengajak orang-orang untuk pergi ke ke negeri Yaman melakukan haji dan ibadah di gereja yang dia buat. Inilah yang membuat dia tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, dan dia melakukan perjalanan karena hanya untuk apa? Untuk membela hak-hak rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita semua perlu ketahui bahwasanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kita lihat, ya, coba kita baca sejarah-sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan lewati semua itu. Ya. Kalau kita melihat ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat sedikit kita dapatkan Nabi hidupnya enak. Sangat sedikit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan namanya kesenangan. Hari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir, bahkan masih dalam perutnya ibu beliau, sudah ditinggalkan oleh ayah beliau sampai beliau meninggal, terus ujian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wahai akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita pikirkan itu semuanya. Ya, coba kita pikirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuli habis-habisan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disiksa habis-habisan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar hampir sampai beliau naik ke atas Gua Hiro, Jabal Thur. Ya, kecapean, tertidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya dakwah ini, agama ini sampai kepada kita. Setelah datangnya agama ini kepada kita semuanya, sekarang apa yang kita sudah lakukan? Itu saja kita tanyakan pada diri kita. Kalau kita ingat dan betul-betul merenungi ikhwan ini semuanya, maka kita akan menangis. Ya. Hati kita akan menangis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kurangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang kita saja, ibadahnya kita saja. Ya, tidak usah kita bicara ibadah sunnah. Dan Nabi tidak menuntut kita itu semuanya, tidak mewajibkan itu kita semuanya, supaya kita menjadi orang yang ahli dalam hal ibadah. Ya. Cukup kita lakukan saja dulu yang wajib-wajibnya, yang wajib dulu. Ya. Supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan ibadah sholat. Kita tahu bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu oleh orang-orang Quraisy. Ketika beliau lagi sujud, didatangkan isi perutnya onta, disimpan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Nabi, jalan yang dilalui Nabi, ya, disimpankan gangguan-gangguan oleh orang-orang Quraisy supaya menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah. Baik. Sekarang apa yang kita sudah berikan buat agama kita? Apa yang kita sudah berikan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berkorban? Ya, semuanya untuk kita semuanya. Coba kita lihat. Baik. Kemudian beliau, ya, mu'alif melanjutkan lagi ucapan beliau. Mauqifu Abdul Muttalib wa huwa musyrikun yuhilil muslim biwujubil i'timadi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawakkuli 'alaihi wathiqati binasrihi. Coba kita lihat bagaimana mauqifnya Abdul Muttalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya Abdul Muttalib padahal saat itu beliau musyrik. Ya, bagaimana memberikan gambaran kepada kita orang-orang Muslim wajibnya untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana tadi? Yaitu apa? Ucapan kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya rumah ini sudah ada Tuhannya yang menjaganya. Ya, bukan saya yang menjaganya. Saya tidak mampu untuk menjaga Ka'bah tersebut. Sudah ada Tuhan yang menjaganya. Dan dia perintahkan kepada orang-orang Mekah jangan melakukan perjalanan. Ya, dia hanya menunggu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan pasukannya Abraha. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana kondisi orang-orang Mekah pada masa tersebut. Mereka adalah, ya, mereka menyandarkan diri mereka,
menyandarkan urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada masalah besar. Ya, ketika musibah datang menimpa mereka, mereka hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada musibah besar datang kepada mereka. Dan mereka sangat yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan beragama orang-orang Arab pada masa dahulu. Ya. Jadi kita harus mengetahui dengan kisah dari pasukan gajah saja ini, ya, sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang Mekah adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah orang-orang yang mereka itu kalau ditimpa suatu musibah, mereka akan hanya lari kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti menunjukkan hal tersebut. Jadi orang-orang Mekah bukanlah orang-orang yang tidak tahu Allah. Ini yang harus kita pahami. Ya. Orang-orang Mekah adalah orang-orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menghormati Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Abraha mau membuat tandingan rumah ibadah, mereka marah. Berarti mereka sangat menghargai rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sudut pandang keyakinan. Ya, karena kenapa kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita memahami ini, ya, dengan kita memahami keadaan orang-orang Mekah sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwasanya Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Mekah bukan untuk memperkenalkan kepada orang Quraisy inilah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah yang Maha menciptakan, bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Bukan itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingatkan ini? Karena di luar sana ada sebagian daripada kaum muslimin yang mereka mengatakan bahwasanya inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Mekah adalah untuk memperkenalkan orang-orang Mekah siapa pencipta mereka. Ya. Padahal tujuan atau inti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan tauhid rububiyah. Ya, bukan untuk memperkenalkan Allah, mereka sudah kenal Allah. Ya. Dan tadi juga kita katakan, kita baca dalam kitab kita tadi bahwasanya Abraha ketika membuat gereja di Yaman, ya, penyebabnya kenapa? Apa sebabnya? Yaitu melihat orang-orang Mekah orang-orang Arab pergi ke Mekah untuk melakukan haji, betul kan? Sehingga dia buat rumah tandingan supaya memalingkan orang-orang Arab pergi juga ke negeri Yaman. Berarti kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi lahir dan itu terjadi. Jadi itu faktanya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, orang-orang Arab sudah melakukan ibadah haji. Orang-orang Arab sudah melakukan ibadah haji. Orang-orang Arab sudah melakukan ibadah umroh. Orang-orang Arab sudah melakukan tawaf. Ini menjelaskan kepada kita semuanya kalau mereka itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mereka bisa mengatakan ini adalah rumahnya Allah kalau mereka tidak kenal Allah? Bagaimana caranya mereka bisa melakukan ibadah haji kalau mereka tidak tahu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pahami. Ini sangat penting sekali supaya kita tahu apa maksud Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Jadi ketika Nabi datang, ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ketika Nabi datang hanya untuk membereskan satu masalah yang ada di kota Mekah, ya, ataupun di negeri-negeri Arab yang lainnya, di daerah-daerah Arab yang lainnya, ada satu masalah. Bukan masalah pengakuan siapa pencipta mereka. Mereka sudah mengakui itu. Satu masalahnya adalah apa? Dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah inilah yang mau diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Nabi datang, ya, Nabi mendapatkan orang-orang Mekah mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya. Tapi ternyata mereka memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya kalian mengakui Allah satu-satunya pemberi rezeki tapi kalian lakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena sesuatu yang berhak untuk diibadahi adalah cuma zat yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya.
Mereka pergi minta kepada patung-patung. Mereka pergi minta kepada pohon-pohon keramat. Dan inilah tradisi-tradisi yang terjadi pada bangsa Arab saat itu. Inilah yang mau diluruskan Nabi SAW. Tapi yang anehnya, sebagian daripada kaum muslimin tetap ngotot mengatakan bukan tauhid uluhiyah, tapi tauhid rububiyah. Ya, maksudnya Allah utus Nabi kepada orang-orang Mekah, orang-orang bangsa Arab pada masa itu hanya untuk memperkenalkan kepada memperkenalkan Allah kepada mereka. Tujuannya satu, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mereka punya visi besar daripada hal tadi. Yaitu mereka ingin mengatakan orang yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, walaupun dia lakukan kesyirikan, maka dia tetap dikatakan muslim. Walaupun pokoknya antum sudah mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, sudah ya sudah. Baik, antum pergi sebentar, pergi minta ke pohon-pohon, ya, minta kepada penghuni-penghuni laut, minta kepada patung-patung, maka antum tetap dikatakan muslim. Ya, ini kesalahan besar kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan sejarah akan menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Nabi ataupun orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini poin yang paling penting antum pahami. Karena banyak syubhat di luar sana kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ini semuanya. Baik. Kemudian, ya, Mu'allif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya Abdul Muttalib mengatakan kepada, ya, Abroha, sesungguhnya rumah itu sudah ada yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mengatakan ini, dia sangat yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi rumahnya. Famadza yuqalu lil muslim allazi yaghfulu an hadzal ma'na? Maka bagaimana kita dengan seorang muslim? Ini orang musyrik loh, ya. Dia yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita orang-orang muslim yang kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus lebih apa? Kita harus lebih yakin lagi akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa an nasrillahi subhanahu wa taala li dinihi wa nabiyhi wa ibadihi as-salihin. Kita harus yakin ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, ya. Dan coba kita lihat pada kaum muslimin sekarang ini. Kaum muslimin sekarang ini penyakitnya bukan karena kalah jumlah, bukan karena kalah alat peperangan, ya. Tapi karena kalahnya masalah keyakinan, lemahnya keyakinan mereka, lemahnya penerapan agama mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin hanya mengandalkan sebab-sebab. Coba kita lihat, ya, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada senjata, tidak ada pasukan, ya. Tapi dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pertolongan kepada rumahnya. Bagaimana dengan kita semuanya? Ya, jangan takut, makanya jangan takut ketika kita belajar. Jangan takut ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di luar sana banyak syubhat. Ya, enggak usah kita hanya belajar terlalu dalam agama. Ya, rata-rata itu kalau orang yang belajar agama miskin. Katanya begitu. Susah hidupnya. Ya. Susah hidupnya. Kayaknya banyak sekali syubhat-syubhat seperti itu. Ya. Begitu juga kebanyakan orang tua, enggak usah mikolonikan, nanti jamin cari-cari bagus agamanya. Ya. Karena kenapa? Kalau orang yang jenggot-jenggotan itu ya, orang jenggot-jenggotan itu susah katanya hidupnya. Ya, ikhwan Allah subhanahu wa taala, ya. Inilah yang hilang daripada kita semuanya, kurangnya kita, sifatnya kita kepada Allah subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala, jangan kita takut kita belajar. Ya, jangan kita takut untuk mengamalkan agama kita, ya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang menolong agamanya. Salah satu cara kita menolong agama Allah adalah dengan mengamalkannya, salah satunya yaitu kita mengamalkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dakwakan, kita sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara-cara ataupun bentuk-bentuk kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, ya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Allah tidak perlu kepada kita kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong Allah adalah dengan kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengamalkan, kemudian kita belajar supaya kita dapat membela agama ini di atas ilmu yang benar, ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mu'allif rahimahullah taala ya juga mengambilkan suatu faedah, dan ini faedah terakhir sebelum kita azan. Beliau mengatakan fi hadithatil fil ya tathbitu likulli mu'min bi anna Allah yadfa'u anhu kaida a'da'ihi. Daripada kisah pasukan gajah ini, penyerangan pasukan gajah ini, ya di situ ada pengokohan, penguatan bagi setiap orang-orang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semua tipu daya musuh-musuhnya. Bagaimanapun mereka melakukan tipu daya, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mau membuat tipu daya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Maka beliau mengatakan fa idza kana Allah Subhanahu taala dafa'a min kaidihi li baitihi. Jika Allah, coba kita lihat beliau mengatakan, ya, coba kita perhatikan, jika Allah ya menghancurkan tipu dayanya, makarnya Abraha, orang-orang kafir, ketika dia ingin menyerang rumah Allah Subhanahu wa taala, mau serang jaya rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, fa min babi aula an yadfa'a kaida man yakidu li dinihi wa rasulihi wa ibadihi al-mu'minin. Maka lebih utama lagi Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semua tipu daya, makar-makarnya orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang ingin merusak kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menghancurkan kaum muslimin. Kenapa? Ya, fa inna hurmatal mu'mini a'zamu min hurmatil baiti. Karena kemuliaan muslim, kemuliaan seorang mukmin itu lebih mulia daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Orang-orang yang beriman atau Ka'bah? Pasti antum takut jawab bahaya. Mana yang lebih mulia? Maka datangkan ucapannya sahabat waqad warada an Ibnu Umar. Telah datang ya satu ucapan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan annahu nadhara yauman ilal baiti au ilal. Abdullah bin Umar, beliau ke Mekah dan memandangi Ka'bah. Ya, faqala ma a'zamaka wa a'zama hurmataka. Ya, betapa agungnya dirimu dan betapa agungnya kemuliaanmu. Ini sahabat Umar berbicara kepada Ka'bah. Ya. Wal mu'minu a'zamu hurmatin indallahi minka. Tapi orang yang beriman lebih agung kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu. Karena kenapa? Ya, kalau Ka'bah dihancurkan masih bisa dibangun. Kalau kehancuran orang mukmin dihancurkan, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan ini maka jelaslah bagi kesalahan kebanyakan daripada kaum muslimin. Ya, ketika melakukan ibadah umrah, terutama lagi ketika melakukan ibadah haji, apalagi sekarang musim haji. Mudah-mudahan sebagian daripada kaum muslimin yang mau haji bisa lihat, saksikan apa yang kita bicarakan malam ini. Yaitu apa? Berlomba-lombanya mereka untuk pergi mencium Hajarul Aswad, dan mereka menzalimi orang yang ada di tempat tersebut, bahkan memberikan mudarat kepada dirinya hanya untuk saat mencium Hajarul Aswad. Maka kehormatan orang-orang beriman lebih mulia daripada mencium Hajarul Aswad tersebut. Ini kesalahan besar yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Karena kenapa? Ada sebagian ustadz-ustadz ya, apalagi di daerah-daerah, kalau ada keluarganya atau muridnya mau pergi haji, yang dia pesankan ya untuk pergi mencium Hajarul Aswad apapun keadaannya. Sampai kita dapatkan berapa banyak kaum muslimin ya meninggal karena berdesak-desakan untuk pergi mencium Hajarul Aswad. Wanita-wanita muslimah hilang kehormatannya, kudungnya ataupun jilbabnya ya tersingkap dan memperlihatkan auratnya hanya untuk pergi mencium Hajarul Aswad. Ini kesalahan praktek ya, dan kesalahan yang terjadi ketika pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, karena sudah tiba waktu sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya ya, tentang
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau tanyakan, fadhal, satu ataupun dua pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Ada yang tanyakan? Kalau baik, betul, ya. Kalau kita lihat, ya, jadi pada catatan-catatan sejarah, ya, menjelaskan keadaan orang-orang Quraisy mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan antum tadi mengatakan berarti mereka sudah bertauhid. Betul, bertauhidnya dari sudut pandang pengakuan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Tapi apakah cukup kita mengakui Allah sebagai pencipta? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Konsekuensi kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Adalah kita serahkan semua ibadah kita kepada Allah. Jadi kesalahannya orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy pada masa dahulu yang sebelum datangnya Nabi SAW ataupun yang memerangi Nabi SAW, yaitu karena mereka tidak mau menyerahkan ibadahnya totalitas 100% untuk kepada Allah. Maunya mereka apa? Kita ibadah kepada Allah, kan mereka juga ibadah kepada Allah. Ya, contohnya apa? Haji itu apa? Mereka lakukan ibadah kepada Allah. Tapi dalam hajinya mereka lakukan sekutu. Ya, menyekutukan Allah. Jadi orang Quraisy dalam hal ibadah mereka menyekutukan Allah, tapi dalam hal rububiyahnya, pengakuannya, mereka mengakui Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya memberikan pertolongan, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Ini benar. Tapi ketika sudah berbicara tentang praktek ibadah, mereka tidak mau. Ya, maunya ya kita sembah Allah, ya kita sembah Allah. Tapi juga kita masih ada tuhan-tuhan kita ini, patung-patung kita. Ya, kita juga bagikan ibadah kepada itu. Ya. Nabi tidak bisa, ya, tidak ada toleransi dalam masalah kesyirikan kaum muslimin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, sesuatu keanehan kalau ada tokoh-tokoh agama yang memberikan toleransi dalam masalah agama, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mau memberikan toleransi sedetik pun, sekecil apapun, ya, dalam masalah tauhid tidak boleh ada toleransi. Dalam hal yang lain silahkan kita toleransi, tapi dalam masalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada toleransi. Dan sebab itulah karena Nabi SAW tidak mau memberikan toleransi, maka Nabi dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Ya. Tapi kita sabar. Makanya orang-orang yang akan menyebarkan dakwah tauhid ini pasti akan melalui apa yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, ya, bersabar, ya, sabar dan sabar. Cuma itu yang bisa kita katakan. Baik, kita cukupkan dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.